Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu. Faslun tahqiqul mahabbah fillah. Bab bagaimana kita memahami cara mempraktekkan mahabbah, cinta karena Allah, cinta karena Allah atau cinta pada Allah. Kita sering mendengar aku cinta pada Allah. Seperti apa wujudnya? Kalau kita dengar cinta pada Allah itu realisasinya, prakteknya seperti apa? Jadi ini bukan cinta seperti seorang suami cinta dengan pasangannya, atau seorang ayah cinta kepada anaknya. Ada penjelasan tersendiri yang perlu kita pahami sehingga kita tidak salah dalam memahami makna mahabbah fillah, cinta karena Allah atau cinta pada Allah. Huwa ayyuhibbul mar'u la yuhibbuhu lidzatihi bal ila hududihil ukhrawiyah minhu. Yaitu seseorang yang mencintai, seseorang yang menyukai bukan dalam bentuk menyukai karena zatnya, karena wujudnya, karena keberadaannya, tapi cintanya itu karena itu ada keterkaitannya atau ada hubungannya atau membawa keuntungan kepada kehidupan akhirat. Jadi bukan cinta dalam bentuk fisik itu ya ngelus-ngelus karena saking senengnya. Kayak kita cinta pada batu akik dilus-lus kan gitu ya. Nah, itu kan cinta dunia. Tapi yang hakikat definisi cinta pada Allah adalah apa? Bal ila hududihil ukhrawiyah minhu. Ada sisi keberuntungannya atau nilai keakhiratannya. Nah, seperti apa? Kaman yuhibbu ustadzahu, seperti orang yang menyukai gurunya. Li'annahu yatawassalu bihi ila tahsil ilmi. Karena cinta pada gurunya bisa mendorong kepada tahsilil ilmi, menghasilkan ilmu atau pemahaman terhadap ilmu. Jadi maksudnya begini, orang ketika belajar itu yang terpenting itu biar lebih cepat masuknya ridho terhadap gurunya, ridho terhadap yang ngajarnya. Nah, maka kemudian itu akan mampu mendorong kepada menghasilkan ilmu. Jadi kalau kita sudah tidak suka dengan gurunya, maka ceramah sebagus apapun itu tidak akan pernah masuk. Kan gitu ya. Jadi itu pentingnya cinta. Kalau kita cinta pada gurunya, karena apa? Karena itu bisa mendorong seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itu sama dengan sudah mewujudkan cintanya pada Allah, atau cinta karena Allah. Wa tahsinil amal, dan juga karena cinta pada gurunya itu berharap bisa memperbaiki amaliyah perbuatan. Perbuatannya bisa mengalami perbaikan. Wa maqsuduhu minal ilmi wal amali al fauz fil akhirah. Karena ketika cinta pada ilmu lalu kemudian bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkannya, maka itu pada hakikatnya dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan karena ada kaitannya dengan kehidupan akhirat. Nah, karena kita tahu belajar atau mempelajari ilmu kan banyak itu
fadilah-fadilah yang dulu saya sampaikan. Fa inna afdhalu min apa? Sholati alfi rakatin. Ngerti ya? Orang yang suka pada majelis ilmu, niat belajar, itu dia akan mendapatkan keutamaan, di mana keutamaannya itu lebih baik, lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kan itu kan satu motivasi. Betapa kemudian kita cinta pada ilmu pengetahuan, pada hakikatnya kita cinta kepada Allah. Kita sedang mengimplementasikan, mempraktekkan wujud cinta kepada Allah. Jadi itu pentingnya ilmu. Orang yang berada di majelis ilmu juga apa? Terhindar dari laknat Allah. Ad-dunya mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa alimun au mutallimun. Kan menurut hadis kan begitu. Tempat yang terhindar dari laknat Allah salah satunya adalah ketika kita berada di majelis ilmu, atau kita memiliki keinginan untuk tetap belajar, untuk tetap ngaji, kan itu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa orang cinta pada ilmu, cinta pada orang yang mengajarkan ilmu, maka itu termasuk wujud tahqiqul mahabbah fillah, mempraktekkan wujud cinta kepada Allah. Fa bihadza min jumlatil muhibbina fillah. Nah, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang cinta pada Allah. Wa kadzalika may yuhibbu tilmidahu li'annahu yatalaqqafu minhul ilm wa yanalu biwasitatihi radbatul ta'lim fahuwa muhibbun fillah. Begitu juga orang yang menyukai, mencintai murid-muridnya, karena merekalah yang tenggelam dalam dunia ilmu, lalu kemudian dia mendapatkan radbah, derajat belajar sebagai orang yang belajar. Fahuwa muhibbun fillah, orang yang mencintai, seorang guru mencintai muridnya, ya, maka itu juga termasuk bagian dari wujud orang yang cinta kepada Allah. Balladzi yatasaddaqu bi amwalillah wa yajma'u dhaifani wa yuhayyi'u lahumul at'imah alladzizah al-gharibah taqarruban ila Allah fa ahabbu tabahan li husni sadaqatihi sun'atihi fit tabhi fahuwa min jumlatil muhibbina fillah. Termasuk orang yang bersedekah dengan hartanya, memuliakan para tamunya, para tamu-tamunya. Lalu karena ada tamu, mengupayakan menyediakan makanan-makanan yang lezir, enak, gharib. Gharib itu makan yang enak, unik, jarang ada. Taqarruban ilallah, maka kemudian itu wujud sebagai taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Bahkan kemudian dia memberikan masakan dengan masakan yang li husni sun'atihi, bahan yang baik dalam masak. Fahuwa min jumlatil muhibbina fillah, maka ini termasuk kategori orang-orang yang dinyatakan cinta kepada Allah. Jadi menghormati tamu, kalaupun nggak ada makanan, lalu mengupayakan menyediakan makanan, apapun itu, ya, makanan yang enak, kalau bisa yang unik, yang tidak dimiliki banyak orang, misalkan, itu sudah termasuk muhibbin fillah. Jadi orang yang cinta kepada Allah.
Kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, kan ada hadis yang lain yang bahkan memuliakan tamu itu termasuk apa? Ukuran keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Makanya kalau ada tamu itu sesuatu yang menggembirakan. Orang bertamu ke rumah itu bagi orang yang paham agama bukan kemudian grundel. Ini orang mau bertamu aja. Justru karena ada tamu itu menjadikan rumah kita menjadi lebih berkah. Karena ukuran tamu itu, lalu kemudian kita bisa memuliakan tamu menjadi itu tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Nah, dalam hadis ini, dalam kitab ini disebutkan orang yang mampu memuliakan tamu atau berusaha memuliakan tamu berarti sudah menunjukkan bukti cintanya kepada Allah. Sampai mengupayakan, walaupun nggak punya apa-apa, upayakan menyediakan apa namanya makanan. Jadi sesuatu yang jarang kita pahami. Kadang kita punya tamu dibiarin saja, sediain air putih aja. Harusnya kalau ada tamu airnya yang paling disukai susu, wah gitu. Apalagi yang pokoknya yang kira-kira orang kalau bertamu tuh senang gitu. Karena itu sekali lagi menjadi tolak ukur apa? Keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadisnya tuh sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa kadza law ahabba may yatawalla lahu isalu sadaqah ilal mustahiqin faqad habbahu fillah aw ahabba may yahdimuhu bin nafsihi fi ghusli siyabihi wa kansi baitihi wa tabhi ta'amihi. Jadi termasuk juga orang yang suka mendorong untuk agar seorang itu mengeluarkan sedekah atau orang membayarkan sedekah kepada mustahiknya. Jadi bahasa ininya sederhananya amil, menjadikan amil. Orang bisa mendorong untuk berzakat, bersedekah, lalu dia menyalurkan zakatnya, menyalurkan sedekahnya kepada mustahiknya. Jadi orang menjadi amil itu juga wujud bagian dari contoh orang yang cinta kepada Allah. Jadi menjadi amil itu mendorong orang untuk mengeluarkan zakat, lalu kemudian menyalurkan kepada yang berhak, bukan untuk dirinya, tapi mendorong untuk membayarkan, menyalurkan kepada yang berhak. Itu juga contoh orang yang meskipun dia tidak pernah mengatakan ana uhibbu fillah, saya mencintai pada Allah atau mencintai karena Allah, itu dia sudah dianggap cinta kepada Allah. Atau mencintai, menyukai orang yang membantu dirinya dalam membasuh bajunya, membersihkan rumahnya atau memasak makanannya. Mencintai istri kita, mencintai pasangan kita karena selama ini membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, baik itu memasak, baik itu mencuci baju, baik itu membersih rumah, maka itu juga disebut mahabbah fillah. Jumlatun minal muhibbin fillah. Orang yang kita menyayangi pasangan kita, ya, maka itu sudah masuk ke dalam orang yang cinta karena Allah, meskipun kita tidak pernah mengatakan kita cinta kepada Allah. Ya, mencintai makhluknya yang membantu kita, maka sudah masuk
dalam wujud mencintai karena Allah atau mencintai Allah. Wa yafrighuhu bidzalikal ilmi awil amali wa maqsuduhu bin istikhdami fi hadhil a'mal al-faghra lil ibadah wa huwa muhibbun fillah. Termasuk juga meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk atau karena ilmu atau amal, dan tujuannya adalah membantunya di dalam perbuatan ini karena untuk ibadah, fahuwa muhibbun fillah. Jadi kita mengupayakan menyediakan tempat untuk belajar, untuk majelis ilmu, menyediakan fasilitasnya, maka ini juga masuk muhibbun fillah. Jadi gelar karpet karena untuk ngaji, misalkan begitu, menyediakan meja, menyediakan gelas, pokoknya kira-kira yang itu terkait dengan majelis ilmu dan berharap dia bisa mengamalkannya, maka dia muhibbun fillah, termasuk orang yang cinta kepada Allah. Au ahabba may yunfiqu alaihi min malihi wa biwasihi bikiswatihi wa ta'amihi wa maskanihi, atau orang yang berinfak dari hartanya sehingga kemudian dia bisa membeli makanannya atau memperbaiki pakaiannya atau membaguskan tempat tinggalnya, wa jami' afradihil lati yaqsuduha fi dunyahu wa maqsuduhu min jumlati dzalikal faragh lil ilmi wal amal al muqarrib ila Allah fa huwa muhibbun fillah. Sehingga dengan dia bisa makan, dia bisa tinggal nyaman, dia bisa makan makanan yang pantas, lalu bisa menjalankan ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah, entah itu dia untuk melakukan thalabul ilmi ataupun sholat atau ibadah lainnya, maka itu juga muhibbun fillah. Jadi kita yang sering bersedekah, niatnya adalah agar dia bisa mendapatkan makanan yang layak, makanan yang madai, bisa mendapatkan pakaian yang pantas, atau ketika bisa tinggal di tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Terlihat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dunianya, tapi karena dia kemudian bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, ya, maka itu juga bentuk muhibbun fillah, orang yang cinta kepada Allah. Faqad kana jama'atun minas salaf takfilu bi kifayatihim jama'atun man aula tharwah wa kana al mawasi wal mawasiya jami'an minal mutahabbina fillah. Para ulama-ulama dahulu sering menjamin ya sudah dengan kemampuannya, dengan hartanya, sehingga kemudian orang itu bisa beribadah kepada Allah. Ini informasi bahwasanya ulama-ulama dahulu ketika dia juga berusaha, ketika punya kekayaan, itu sering melakukan atau menjamin kehidupan seseorang, lalu kemudian dia bisa menjalankan ibadah. Wa kadza man nakaha imra'atan sholihatan liyatahisu biha an waswasi syaitan. Begitu juga orang yang menikahkan atau bisa menikahkan atau menikahi seorang perempuan yang soleh, lalu kemudian dia bisa terjaga dari godaan setan. Ini
wa yasunu biha dinuhu au li yulida minha waladun sholihun. Lalu kemudian karena dinikahinya, ia bisa melahirkan darinya anak yang soleh, au ahabba zaujatahu li'annahu alatun ila hadhil maqasid diyah, atau mencintai istri-istrinya karena itu adalah merupakan tools atau alat untuk mendapatkan tujuan keagamaan, fahuwa muhibbun fillah. Jadi termasuk kita juga nikah, ya, itu juga termasuk muhibbun fillah. Kita menikah itu juga mengimplementasikan, mewujudkan cinta kita kepada Allah. Mencintai istri kita itu juga termasuk muhibbun fillah, meskipun kita tidak pernah mengungkapkan cintanya kepada Allah. Wa kana idza istama'a fi qalbihi fi wa kana idza istama'a fi qalbatin muhibbatillah fi qalbati muhibbatillah wa dunya kaman ahabba man yu'allimu din wa yakfihi muhimmatud dunya bil muasati fil mal fahuwa muhibbun fillah. Begitu juga ketika ijtama'a fi berkumpul bersama orang-orang yang cinta kepada Allah, itu juga sama dengan dia mencintai orang yang mengajarkan agama. Maka kemudian fahuwa muhibbun fillah. Nah, ini juga termasuk kita berkumpul bersama orang-orang yang memiliki ciri-ciri cinta kepada Allah, itu juga wujud dari cinta kepada Allah. Ini kan kalau ngaji-ngaji ini kan kita yakin semua adalah muhibbin fillah, orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, kita berkumpul bersama mereka, apalagi ini ya majelis ilmu, maka kita juga termasuk muhibbun fillah, termasuk cinta, orang yang cinta kepada Allah. Walaysa min syartin hubbullah alla yuhibba fil ajil hadzal battah idz du'a alladzi amara bil anbiya sallallahu alaihi wasallam wa salamuhu fihi jam'u baina dunya wal akhirah. Jadi tidaklah syarat dalam mencintai Allah itu kemudian dia tidak mencintai kehidupan dunia. Jadi kalau tidak selalu orang yang disebut mencintai Allah itu adalah harus selalu mencintai perilaku-perilaku yang enggak terkait dengan akhirat, dengan dunia. Jadi kita mencintai yang di dunia pun itu bisa disebut muhibbin fillah. Asal tadi yang tadi catatan tadi dari orang yang suka mengajar muridnya, guru suka pada muridnya, mencintai pasangannya, mencintai anaknya, menikahi perempuan yang solehah dengan berharap nanti dari yang solehah itu berharap anak yang soleh juga kan. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang juga menunjukkan cinta dan sebagainya. Itu menunjukkan tidak selalu terlepas dari kehidupan dunia. Jadi kita juga mencintai kehidupan dunia itu pun kalau diniat qurbatan ilallah maka termasuk cinta kepada Allah. Nah, kita sering baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menunjukkan bahwasanya orang ketika mau mendapatkan kebaikan kehidupan di akhirat, maka jangan lupa juga minta kebaikan di dunia, sehingga tidak rugi dua kali atau rugi sekali, tapi harus untung semuanya. Di dunia juga baik, di akhirat juga baik.
Jadi jemaah sekalian, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ingat, cinta kepada Allah, ya kita juga menjalankan perintahnya, itu juga wujud dari cinta kepada Allah, meskipun kita nggak pernah mengatakan anna uhibbun fillah, saya cinta karena Allah. Nah, ada juga doa-doa lain yang disampaikan, diajarkan. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada juga doa Allahumma inni as'aluka rahmatan analu biha sarfu karomatika fid dunya wal akhirah. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di hadis yang lain juga disebutkan, ya Allah, aku berharap kepada Engkau, mengharapkan rahmat. Allahumma inni as'aluka rahmatan, aku berharap kepada Engkau rahmatmu. Ana lubiha sarfun karomatika fid dunya wal akhirah. Dengan rahmatmu itu aku dapat memperoleh kemuliaanmu di dunia dan akhirat. Kita ingat, rahmat Allah itu adalah sesuatu yang paling kita harapkan. Di hadis sebelumnya saya sampaikan apa? La yadkhulunal jannata bi'amalihi wala ana illa birahmatillah. Kenapa rahmat Allah itu diharapkan, dipinta, dan kita harus sering berdoa minta rahmat Allah itu? Karena masuknya kita ke surga, atau masuknya seseorang itu ke surga tidak bisa menggunakan jaminan amal ibadahnya. Orang bisa masuk ke surga itu karena mendapatkan rahmat Allah. Itu kata Rasul. Termasuk Rasul sendiri mengatakan, bahkan saya sendiri pun tidak bisa mendapatkan surganya Allah. Ya. Bahkan dirinya sendiri pun Rasul mengatakan tidak bisa mendapatkan surganya Allah. Wala ana illa birahmatillah. Jadi Rasul sendiri mengatakan begitu. Saya pun tidak bisa masuk surga. Jadi mendapatkan surganya Allah itu karena rahmat Allah. Maka harus kalau kita nggak bisa minta, ini minimal redaksinya kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, aku mohon kepada Engkau rahmatmu. Udah cukup itu. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Jadi rahmat, kita berharap rahmat Allah itu di situ. Selain juga Allah dengan hak prerogatifnya akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang juga menunjukkan kasih sayangnya. Saya ingat dulu cerita Imam Shibli, ya. Imam Shibli termasuk wali karena kesalehannya. Lalu muridnya, ketika Imam Shibli meninggal, lalu kemudian muridnya yang merindukan Imam Shibli ketika tertidur itu bermimpi, di dalam mimpi itu bertemu dengan sang imam. Lalu cerita, dia mengatakan, kira-kira kalau bahasa kita ya syekh atau ya syekh atau Pak Ustadz atau Pak Kiai, gitu, karena saya menghormatinya. Gimana setelah di sana itu kehidupannya seperti apa? Apa kata Imam Shibli? Saya bersyukur kepada Allah karena aku telah mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Lalu ditanya sama muridnya, itu karena apa, Syekh? Apakah karena engkau sebagai seorang wali, atau karena engkau itu memiliki majelis taklim, atau engkau itu suka ngajar, atau engkau itu sering berinfak, atau apa? Kata Imam Shibli, bukan. Aku mendapatkan tempat yang enak, itu karena aku mendapatkan rahmat Allah. Kamu ingat ketika dulu di
majelis taklim, saya mau ngajar, saya bawa kucing, ceritanya saya bawa kucing, bawa anak kucing, oh iya, nah disitulah Allah menurunkan rahmatnya karena dia menyelamatkan kucing ketika terjebak di tengah musim dingin Baghdad saat itu. Jadi kita masuk gerbang kota Baghdad, ada suara meongan kucing, anak kucing yang kira-kira kalau seandainya dia tidak diselamatkan maka itu bisa mati kucing itu. Nah, beliau menyelamatkan anak kucing itu, dia bawa ke rumah lalu kemudian dihangatkan kucing itu. Jadi Allah menurunkan rahmatnya gara-gara menyelamatkan seekor anak kucing. Ya. Jangan dilihat anak kucingnya, jangan. Nanti kemudian yang dilihat adalah bagaimana kita menghargai makhluk Allah. Ya, jadi menyelamatkan anak kucing saja mendapatkan rahmat Allah, apalagi kemudian kita punya anak juga memberikan pendidikan yang terbaik, kan itu, biar tidak mati menghadapi masa depan. Itu juga tentunya lebih afdal kan, lebih besar kan gitu ya, atau menghargai atau tidak pernah atau misalkan mencintai pasangan kita, apalagi kan begitu. Menyelamatkan anak kucing saja bisa menjadi wasilah untuk menurunkan rahmat Allah. Maka apalagi kalau kita ngurus anak kita, mencintai pasangan kita, menyayangi saudara kita, tetangga kita, sama muslim, apalagi itu, anak kucing aja bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi selain kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka rahmatan, ya Allah aku mohon kepada engkau rahmatmu, juga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan remehkan, jangan abaikan hal-hal yang kelihatan remeh. Kebaikan-kebaikan itu kita optimalkan. Semoga itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan apa tadi? Rahmat Allah. Thumma idza qawal khub fillah hamala 'alal muwalah wa nasrah wa dhub bin nafsi wal mal wal lisan wa tafawutun nas fihi yahsibu tafatuhum fi hubbillah azza wa jalla illa annahu yamtahnu khub bil muqabalah bi khudin nafs. Jadi kita upayakan setiap hari kita mampu memperkuat kecintaan kita kepada Allah dengan mengamalkan tadi, ya, mengamalkan yang tadi dijelaskan di awal tadi, ya, yang terdekat ya, cinta anak, cinta istri, cinta pasangan kita, cinta guru kita, ada tamu kita muliakan, tetangga kita muliakan, kan itu ya. Kemudian apa tadi kan? Kita hadir di majelis taklim, kita berinfak dan lain sebagainya. Kita kuat, makin tingkatkan dengan amaliyah-amaliyah seperti itu, karena itu bisa menunjukkan cinta kita kepada Allah. Maka kemudian kesimpulannya adalah anna kullaman ahabba aliman au abidan, bahwa orang yang menyukai, mencintai seorang yang alim, orang berilmu atau ahli ibadah, au ahabba sahson rahiban fi ilmi, atau mencintai seorang yang suka belajar, suka dengan majelis ilmu, au fi ibadatin, atau seseorang yang suka dalam beribadah, au fi khairin, atau dalam kebaikan lainnya, fa innama ahabbahu fillah, maka dia sebenarnya adalah orang yang cinta kepada Allah, walillah, atau karena Allah, walahu fihi min ajr wa thawab bi qadri quwwati hubbihi, maka baginya itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan kekuatan cintanya. Makin besar cinta kita kepada yang tadi,
maka makin besar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti ini dicontohkan bagaimana Abu Bakar Siddiq menunjukkan bagaimana dengan hartanya, bahkan juga anaknya, kan ya, dengan hartanya pernah Abu Bakar Siddiq itu sedekah, itu 100% disedekahkan hartanya. Cuman kalau kita saya kira nggak mampu. Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang kaya karena riwayatnya lah dia seorang pedagang. Maka ketika untuk mendukung perjuangan Rasulullah itu seluruh hartanya 100% diinfakkan, disedekahkan. Kan itu ya. Karena Allah tentunya. Bahkan yang lucu ketika Umar bin Khattab, sahabat yang lebih muda lagi, itu karena mereka suka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Itu pernah satu cerita Umar bin Khattab itu juga sama menginfakkan hartanya, tapi masih disisakan sepertiganya. Wah, kalau saya sudah bersedekah mesti Abu Bakar ini kalah. Ternyata ketika ditanyakan ke Sayyidina Abu Bakar, ternyata Sayyidina Abu Bakar ketika menginfakkan hartanya totalitas 100%. Kalau Sayyidina Umar ditanya, kenapa kamu sisakan yang sepertiga? Karena yang sepertiga itu untuk menjaga-jaga jangan sampai kira-kira kehabisan lalu kelaparan. Jadi kira itu untuk jaga-jaga. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, kenapa engkau infakkan seluruh hartamu untuk membantu dakwahnya Rasulullah? Lalu kamu makan apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku jaminkan hidupku untuk Allah. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan diriku kelaparan. Ya, itu luar biasa. Kalau kita kayaknya belum mampu. Kita belum mampu, nggak berani begitu. Kadang memberikan separuh aja juga mikir ya. Kok separuh yang paling setiap bulan hanya 100.000, 200.000 itu juga eman-eman kan ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu keren, termasuk contoh sahabat yang sulit kita tiru. Ya kita minimal kayak Sayyidina Umar aja lah, masih disisakan. Kita berinfak masih disisakan. Ya tapi nggak apa-apa, itu juga insya Allah bisa dijadikan tolak ukur juga sebagai wujud cinta kepada Allah atau cinta karena Allah. Demikian. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Kalau ya.